Kita tahu bahwa mencari luas lingkaran dirumuskan dengan L sama dengan pi R kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuktikan rumus luas lingkaran dengan menggunakan integral. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lingkaran. Dalam matematika, lingkaran adalah himpunan semua titik-titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran. Sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Biar lebih jelas pengertian dari lingkaran, perhatikan ilustrasi berikut. Misal, di bidang koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y, terdapat titik O sebagai titik tetap dan titik yang lain yaitu titik P. Dalam matematika, lingkaran adalah himpunan semua titik-titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Himpunan titik-titik di ilustrasi ini digambarkan dengan titik-titik yang berwarna biru. Titik-titik yang berwarna biru ini berjarak sama dengan titik O. Titik ini dan titik O jaraknya sama dengan titik ini ke titik O. Begitu juga dengan titik ini ke titik O berjarak sama dengan titik ini ke titik O. Sebenarnya titik-titik biru ini banyaknya tidak hingga, namun ada sebanyak tak hingga. Jika titik-titik biru ini saya perbanyak, maka akan terjadi seperti ini. Nah, semua titik-titik biru ini mempunyai jarak yang sama dengan titik tetap O. Nah, himpunan titik-titik biru ini kita sebut sebagai lingkaran. Nah, setelah titik-titik ini semakin banyak, maka yang terjadi akan membentuk suatu kurva mulus. Nah, ini kita sebut sebagai busur lingkaran. Selanjutnya, misal saya ambil suatu titik pada busur lingkaran, misalkan titik P. Titik P X, Y ini mewakili semua titik-titik yang ada di busur lingkaran. Misal saya tarik garis OP, itu adalah jari-jari lingkaran, dan titik P diproyeksikan terhadap sumbu X, misalkan proyeksinya P absen. Nah, dari segitiga OP absen P ini berlaku Pitagoras, karena segitiga OP absen P adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di P absen.
Misal panjang OP adalah X, PP absen adalah Y. Maka dengan menggunakan dalil Pitagoras kita peroleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Semua titik-titik yang berada di busur lingkaran ini akan memenuhi persamaan ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebelumnya kita dapatkan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusat di 0,0 dan berjari-jari R. X kuadrat ini kita pindah ruas ke kanan sehingga akan menjadi Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Kemudian di akar kedua ruas didapat Y sama dengan, nah di sini muncul plus minus akar R kuadrat min X kuadrat. Plus minus maksudnya ada dua persamaan, yang satu plus yang berwarna biru yaitu Y sama dengan plus akar R kuadrat min X kuadrat, atau minus yang berwarna merah Y sama dengan minus akar R kuadrat min X kuadrat. Yang berwarna biru ini adalah persamaan yang bagian atas, di atas sumbu X. Ini bagian atas, sedangkan yang bagian bawah yang minus yang berwarna merah ini milik yang bagian bawah yang berwarna merah. Misalkan saya ambil seperempat lingkaran, ini daerah yang diarsir. Seperempat lingkaran akan kita hitung luasnya dengan menggunakan integral. Masih ingat materi integral, yaitu mencari luas daerah? Misalkan ini daerah L yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, sumbu X dan kurva Y sama dengan Fx. Mencari luas daerah L kita bisa menggunakan integral. L sama dengan integral batas bawah X sama dengan A, batas atas X sama dengan B, Fx dx. Nah, ini kita akan mencari luas daerah yang diarsir ini dengan menggunakan integral. Kita tahu bahwa luas lingkaran sama dengan 4 kali luas arsir. 4 kali, nah ini mencari luas arsir dengan menggunakan integral 4 dikali integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan R. Ini batas bawahnya X sama dengan 0 dan batas atasnya X sama dengan R. Ini jari-jari. Sedangkan fungsinya yaitu kita ambil yang bagian atas yang berwarna biru, yaitu yang plus, yaitu akar R kuadrat min X kuadrat dx. Nah, ini kita hitung integralnya dengan menggunakan konsep-konsep integral. Misalkan X sama dengan R sin theta, maka kita turunkan dx sama dengan R, turunan dari sin theta adalah cos theta. Jadi diperoleh R cos theta d theta. Nah, ini nanti akan menggunakan integral substitusi. Nah, X sama dengan R
sin theta dan dx sama dengan r cos theta d theta, kita substitusi ke bentuk integralnya ini. X-nya ini kita ganti dengan r sin theta, sedangkan dx-nya kita ganti dengan r cos theta d theta. Nah, setelah disubstitusi, batasnya juga ikut berubah. Batas bawah X sama dengan 0 berubah menjadi theta sama dengan 0. Kenapa? Karena jika X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini, X-nya kita ganti 0, 0 sama dengan R sin theta, maka kita dapat sin theta sama dengan 0. Sin theta sama dengan 0, maka theta sama dengan 0, karena sin 0 sama dengan 0. Sedangkan yang batas atas X sama dengan R berubah menjadi theta sama dengan pi per 2. Kenapa? Karena jika X sama dengan R kita masukkan ke persamaan ini, sehingga R sama dengan R sin theta diperoleh sin theta sama dengan R per R. Jadi sin theta sama dengan 1. Sin berapa? Ada 1. Pi per 2. Jadi theta sama dengan pi per 2. Sebab sin pi per 2 sama dengan 1. Jadi batas atasnya berubah menjadi theta sama dengan pi per 2. Berikutnya kita akan menghitung bentuk integral ini dalam variabel theta dengan menggunakan sifat-sifat trigonometri dan sifat-sifat integral. Perhatikan yang di dalam akar R kuadrat minus buka kurung R sin theta kuadrat menjadi akar R kuadrat minus, ini dikuadratkan menjadi R kuadrat sin kuadrat theta. Yang lainnya tetap. Terus kemudian R kuadratnya kita keluarkan atau kita istilahnya difaktorkan sehingga menjadi R kuadrat buka kurung 1 minus sin kuadrat theta. Yang lainnya tetap. Masih ingat identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta-nya dipindah ke kanan sehingga menjadi cos kuadrat theta sama dengan 1 minus sin kuadrat theta. Nah, dari sini 1 minus sin kuadrat theta-nya kita ganti dengan cos kuadrat theta, sehingga diperoleh yang di dalam akar R kuadrat. Nah, ini kita ganti cos kuadrat theta menjadi seperti ini, akar R kuadrat cos kuadrat theta. Yang lainnya tetap. Akar R kuadrat cos kuadrat theta di akar hasilnya R cos theta, terus kemudian dikalikan dengan R cos theta sehingga diperoleh R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, berdasarkan sifat-sifat integral, konstanta bisa dikeluarkan. Nah, ini variabel theta integralnya, sehingga yang selain variabel theta bisa kita keluarkan, R kuadrat bisa dikeluarkan sehingga menjadi sama dengan 4 R kuadrat integral 0 sampai pi per 2 cos kuadrat theta d theta. Nah, ini R kuadratnya dikeluarkan. Masih ingat identitas sudut rangkap cos?
cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta minus 1. Dari sini diperoleh 2 cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta ditambah 1. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 2, diperoleh cos kuadrat theta sama dengan setengah cos 2 theta ditambah setengah. Nah, dari sini cos kuadrat theta ini kita bisa ganti dengan setengah cos 2 theta ditambah setengah. Diperoleh sama dengan 4R kuadrat integral 0 sampai pi per 2. Nah, ini cos kuadrat tetanya diganti dengan ini, diperoleh ini setengah cos 2 theta ditambah setengah di theta. Selanjutnya kita integralkan dengan menggunakan rumus-rumus integral trigonometri. Masih ingat integral cos dirumuskan integral cos nx dx sama dengan setengah sin nx ditambah c. N-nya tidak boleh 0. Nah, suku pertama ini kita integralkan dengan menggunakan rumus ini. Sehingga kita peroleh di sini n-nya adalah 2. Integral cos 2 theta adalah setengah sin 2x. Kemudian setengahnya kita kalikan dengan setengah ini sehingga menjadi seperempat. Seperempat sin 2 theta. Dan integral dari setengah adalah setengah theta. Dan batasnya 0 sampai pi per 2. Kemudian batas-batasnya kita masukkan 4R kuadrat buka kurung setengah. Nah, ini tetanya kita ganti dengan batas atas pi per 2. Sin 2 dikali pi per 2 adalah sin pi. Seperempat sin pi ditambah setengah. Nah, ini tetanya diganti pi per 2. Dikurangi 0. 0 ini dari mana? Dari batas bawah 0 masukkan ke sini. Jadi setengah sin 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah setengah kali 0 hasilnya 0. Jadi 0 ditambah 0 0. Terus kemudian kita hitung 4R kuadrat dikali setengah sin pi 0 hasilnya jadi 0 kali seperempat hasilnya 0. Jadi tinggal ini setengah kali pi per 2 adalah pi per 4. Pi per 4 dikurangi 0 adalah pi per 4. 4 nya kita coret dan diperoleh pi r kuadrat. Nah, jadi sudah terbukti bahwa rumus mencari luas lingkaran adalah L sama dengan pi r kuadrat. Sekian, semoga bermanfaat.